semuanya. Hore, senengnya bisa bikin video lagi. Jadi di video kali ini sesuai judulnya, aku dan adek aku nanti akan sharing nih tentang gimana sih cara kita merawat anjing untuk piaraan pertama kita juga. Nah, kita akan panggil narasumber kita siang ini adalah Hai, aku Nita. Pertama kita kenalin dulu kali ya anjing kita satu-satunya semata wayang. Ini dia Ciko. Halo. Hai. Ini Ciko, anjing kita satu-satunya yang sangat bandel. Tuh kan lihat tangan aku. Nih, kita close up mukanya. Jadi video ini kita akan sharing sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi miara Ciko. Kita miara ini dari kecil, dari umur 1 bulan. Nah, sebelumnya kenalin dulu, namanya Ciko. Dan dia juga kita kalau di rumah panggil dia biasanya Aci. Biar kita bisa jawab pertanyaan tanpa ribet, kita bakal taruh dulu Cikonya ya. Sudah. A few moments later. Jadi Ciko itu adalah Pom Maltese. Kita rawat dia dari umur sebulan sampai kita filming ini udah hampir setahun umurnya. Dia date of birth-nya di tanggal 26 September 2019. Betul. Dan waktu pertama kali kita pelihara dia, berat dia itu baru sekitar 1,4 kilo. Dan sekarang terakhir kali ditimbang 6,4 kilo. Wow. Bertambah sekitar 5 kilo. Padahal katanya tuh anjing 500%. kecil maksimal 5 kilo biar tampungan kakinya itu nggak terlalu berat. Nah, jadi kita masih berusaha buat kurusin Ciko. Jadi mungkin kita cerita dari awalnya dulu nih, gimana sih cara kita ketemu Ciko gitu. Secara kita belum pernah punya piaraan yang gede-gede gitu. Sebelumnya kita cuma piara hamster yang kecil-kecil gitu kan. Waktu itu juga aku kayak sempat ada mau beli dia di kayak suatu pet shop. Tapi kata orang-orang kan, jangan beli pet shop karena kan anjing-anjing itu nggak pernah dibawa jalan gitu. Nanti anjingnya stres atau anjingnya gimana-gimana. itu sih kata-kata orang ya. Nah, akhirnya karena memikirkan beberapa aspek itu, aku sama adek aku akhirnya kita lihat-lihat alternatif juga. Dia ngeliat-lihat di OLX, salah satu platform untuk jual beli barang ya. Sebenarnya agak aneh sih, cuman ya itulah kenyataan bahwa kita menemukan Ciko itu di OLX. Dan waktu itu kita beli dia harganya di bawah 1 juta ya. Under 1 juta, di atas 500.000. Waktu itu juga kita COD sistemnya. Jadi mungkin aneh ya kalau misalkan orang Kok beli anjing online sih? Apalagi di OLX, tempatnya cara barang bekas, gimana cara bawanya? Itu kan susah. Nah, kita itu online kebetulan juga janjian langsung sama yang punya. Kita bawa dia ke sini naik motor, terus udah gitu udah di sini posisinya dia masih sebulan waktu itu. Nah, coba mungkin Nita bisa ceritain gitu lah gimana cara kita ngerawat Ciko dulu dari kecil sampai sekarang. Oke, jadi waktu si Ciko pertama kali datang ke sini, minggu pertama kan dia masih kecil tuh. Jadi benar-benar badannya kira-kira baru segini. Ntar kita kasih fotonya coba di sini. Dan kita nggak berani taruh dia di depan kamar, takutnya ntar diserang ada tikus di dapur gitu kan, nanti dia kenapa-napa. Nah, jadi kita taruh dia di kamar tidurnya bareng kita, cuman nggak kita naikin ke kasur, soalnya kan waktu itu kayak kita juga masih takut ya, baru pertama kali pelihara anjing kayak Kagok gitu, aduh gimana ya. Nah, ya udah, jadi kita taruh dia di kamar, tapi dia di lantai, tapi kita ada kasih bantal juga buat si Ciko. Nah, tapi si Ciko nih emang dia mungkin karena dia berbulu tebal, jadi dia lebih suka tidurnya di lantai. Bantalnya itu ujung-ujungnya nggak kepake. Dan resenya kalau subuh-subuh dia suka naik ke kasur aku. Sebenarnya tuh pasti sih ya, mungkin kayak anak bayi juga kayak ganggu gitu pas lagi subuh-subuh. Jadi kalau kalian yang piara anjing sejak kecil tuh ya mungkin harus bersiap juga gitu. Salah satunya adalah digangguin pas lagi subuh. Oke. Dan terus dia naik ke kasur aku, dia langsung loncat-loncat kayak gini nih, tung gitu naik ya. Dan dengan posisi badan dia sekecil itu, ya udahlah, jadi nggak tegangan. Cuman ada satu waktu dari 7 hari itu aku kayak udah ngantuk banget kan, apalagi setiap subuh kayak dibangunin sama dia. Nah, terus ya udah, waktu 1 hari itu aku cuekin si Cikonya. Terus aku tinggal tidur, ternyata dia tidur di kasur aku juga. Bener-bener, jadi aku di saya ada tempat kosongnya, terus dia tidur di situ. Semakin dia besar, akhirnya kita memutuskan untuk taruh di luar, kita iketin di suatu lemari gitu, singkat ceritanya. Ya udah sampai sekarang masih kayak gitu. Sebenarnya kita udah ada kandang sih kalau sekarang.
Tapi dia masih nggak betah di kandang, jadi kita masih ngikat dia sih. Apalagi si Acik ini tipe anjing yang super hiperaktif. Soalnya teman-teman aku udah banyak juga kan yang main sama dia, dan mereka pada bilang, gila ini si Ciko sih hiperaktif banget, nggak pernah ketemu anjing seaktif dia kayak gitu. Ya kayak yang tadi kalian lihat aja yang pas kita undang ke sini, ya nggak bisa diem kan. Nah terus untuk makanan anjingnya, kita kasih dia makanan anjing khusus papi. Dulu pernah coba Royal Canin, Pedigree, dan sekarang masih Smart Heart. Dan tapi ini juga masih susah ya, kita suka suapinin dia. Kalau makanan anjing cocok-cocokan ke anjing kalian sih. Tapi bukannya di endorse atau gimana, dengar-dengar yaitu Smart Heart yang paling oke lah, yang enak dan juga masih sehat juga buat anjing gitu. Terus untuk minumannya mungkin ya kita kasih biasa sih air putih buat minuman di sehari-hari. Tapi kalau pagi-pagi kadang kita kasih dia dulu pas lagi masih kecil gitu, masih sebulan sampai kurang lebih 3 bulan kasih susu untuk papi. Lebih dari 3 bulanan akhirnya kita ngasih dia Denkau susu buat anak-anak gitu, sekitar Denkau yang di 1+ lah gitu. Terus udah dari Denkau, nah kita kasih susu organik juga, hampir sama untuk anak bayi sebenarnya yang umurnya 1+. Buat masalah gigi, karena anjing kecil tuh rasa keingintahuannya besar. Nah kan mereka suka gigit barang yang aneh-aneh tuh, dan barang itu belum tentu bersih, jadi gigi dia tuh bisa jadi kotor kan. Nah biasa dia makan sehari-hari juga kotor ya. Kayak manusia aja, jadi perlu disikat gigi. Jadi kalau aku kasih dia sikat giginya yang kayak gini nih. Nah sikat giginya itu yang bentuk karet, jadi tinggal kita masukin ke dalam jari. Nah terus baru kita masukin ke giginya, kita sikatin. Tapi sebelumnya ditaruhin odol. Odolnya pun odol khusus anjing. Jadi waktu itu aku beli odolnya langsung 2 di e-commerce. Odolnya ini tuh ada 2 rasa. Yang satu rasa vanilla, yang satu rasa beef. Gila enak banget ya, anjing punya macam-macam gitu untuk rasa odol. Dulu aku sempat mikir kan, apa dikasih odol manusia aja ya? Tapi pas dipikir-pikir, iya juga ya, nggak mungkin si anjing bisa udah cuy gitu. Karena yang kalau misalkan kita habis gigin anjing itu pasti dia nelen biasanya ya. Emang ditelen, dan bahkan sebenarnya seringkali odol yang aku kasih di pasta gigi itu malah dia jilat buat dimakan, bukan buat gigi. Jadi ya mesti sabar-sabar dan gercep sih kalau nggak sikat gigiin. Terus juga jangan lupa buat sisirin bulu anjing kamu biar tetap bersih, terus nggak ada kotoran, biar nggak kusut juga kayak gitu. Ciko juga sering kita bawa jalan-jalan keluar sih, dekat jalan-jalan komplek. Jadi di komplek rumah setiap pagi sama setiap sore kita bawa dia jalan. Cuman kalau misalnya yang lagi nggak sempet, sehari 1 kali aja. Cuman berhubung lagi di rumah aja, jadi sejauh ini sehari 2 kali. Sehari 2 kali, terus dia ngapain aja di luar? Nah di luar itu dia biasa suka kejar-kejar kucing, terus dia main sama anjing tetangga, terus dia cium-ciumin jalanan, pohon, sama pipis. Udah berapa kali bawa Ciko ke dokter peliharaan gitu? Kalau misalkan dijawab itu sih mungkin kita 3 kali plus 1. 3 kalinya itu kita termasuk vaksin dia, dari vaksin pertama sampai vaksin ketiga. Ini sebenarnya kurang 1 kali sih vaksin untuk tetanus ya? Rabies. Oh iya, rabies. Kurang vaksin rabies. Sama yang 1 kalinya itu karena waktu pernah dia sakit. Nah oke, setelah tadi tips merawat anjing, kita bakal kasih tahu hal-hal yang dilarang buat dikasih ke anjing. Yang pertama, Coklat. Dari pengetahuan kita, coklat itu akan mengganggu kerja jantung anjing. Jadi bisa aja loh anjing yang dikasih coklat itu akan bisa langsung mati di tempat. Mungkin kalau terparahnya, waktu itu pernah aku dengar dari temen aku sih, dia anjingnya nggak sengaja makan coklat terus langsung lemes, langsung ya lemes aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi anjing itu harus dijauhkan sekali dengan coklat. nah yang kedua, nggak boleh makan makanan asin karena nanti bulunya bisa rontok. Terus nggak bagus juga buat pencernaan dia. Jadi buat anjing harus makan makanan yang nggak ada rasanya. Cito, ciki gitu nggak boleh? Nggak boleh. Itu gue yang makan nanti. Ciko nggak boleh makan ciki. Ketiga, nggak boleh makan tulang. Kalau kalian biasa lihatnya anjing dikasih makan tulang, berarti itu hal yang nggak boleh sebenarnya, karena nanti itu katanya di perut dia bisa ada batu-batu kecil. Terus Nanti harus dioperasi buat ngangkat batu-batu kecil itu karena bakal ganggu pencernaan dia juga. Terus kan kesian ya, apalagi kalau kayak masih papi kayak Ciko, makan tulang keras gitu, giginya juga masih belum terlalu kuat.
Jadi janganlah makan tulang. Kalau misalnya masih ada makan makanan papi, itu udah yang terbaik buat papi. Kalau bisa diselingin gitu sama mungkin yang sehat-sehat juga ya, yang makanan kita yang sehat, mungkin sayur yang cuma direbus doang gitu yang nggak ada rasanya. Untuk kadang-kadang lah ngegantiin makanan papi, karena kan kalau misalkan makanan-makanan keras-keras yang untuk papi gitu, itu sebenarnya juga ada pengawetnya juga sebenarnya. Jadi kalau bisa diseling-selingin juga sama makanan sehat, misalkan sayur atau buah yaitu. Oke, jadi paling itu dulu saran-saran dari kita, dari pengalaman yang udah kita lalui nih bersama-sama Ciko kurang lebih setahun. Itu sih yang kita dapat dan yang kita mau bagiin hari ini. Nah, mungkin kalau dari teman-teman ada yang lebih berpengalaman udah berapa puluh tahun udah piara anjing gitu, mungkin bisa sharing-sharing kita juga nih, kurang lebih kita kurangnya di mana untuk merawat Ciko lebih baik lagi. Kalian kalau ada yang mau nanya-nanya lebih lengkap bisa di komen, dan juga kalau kalian ada yang mau sharing itu juga boleh di komen, aku welcome banget. Terus mungkin juga kalau kalian ada yang mau request, mau konten ini dong kak, mau konten ini gitu, nah itu boleh. Aku nanti juga sebisa aku akan mencoba buat untuk kalian. Paling segitu dulu sih video dari kita. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. dadah. Bye, see you on my next video. Ciko ini jenisnya Pomaltese. Jenisnya Ciko ini adalah Pomaltese. Nah, Ciko. Udah kali.